Sebelum kalian nonton videonya ada beberapa yang perlu diklarifikasi. Pertama, Video ini membutuhkan waktu editing yang sangat lama. Bukan editingnya, tapi kebiasaan kita untuk melakukan hal-hal di luar editing yang membutuhkan waktu yang sangat lama. 3 minggu. Jadi teman-teman, karena sudah lewat banyak minggu, sebenarnya tema kita kali ini tuh tentang sharing. Yep. Tapi teman-teman tahu sendiri sekarang dia berada di mana. Ya, Nah, jadi kami ingin menyatakan bebaskan sharing. Iya, dan juga karena gini, kita berpikir ya yang namanya orang berpendapat tidak boleh dijudge dengan bukan hukum. Nah, Ya kayak setara inilah, setara Sunda Empire. iya, Ya it's okay loh. it's okay. Kayak seaneh Sunda Empire juga kenapa harus ditangkap loh kan? Iya. Ya itu seaneh itu. Ya, sana itu. Lalu kemudian yang kedua adalah mengenai ya kalau jaring memang kita boleh saja berpendapat seperti itu. Tapi yang bisa mengalahkan jaring hanyalah kita. Tidak Bukan boleh siapa lain. dipenjara. Tidak boleh dipenjara. Bebaskan dia. Ayo bebaskan. Ayo bebaskan dia, bebaskan. Can you do the dab real quick? Wait. It's a triangle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Asumsit. Karena itu hanya asumsi Anda. Dan asumsi sama dengan Asumsit. Asumsit. Kita hari ini akan membahas salah satu drama kesayangan kita yang sering kita sebutkan di video-video sebelumnya, Ya. yaitu adalah jadi beliau ini melakukan live video ya Bersama dengan artis. Wah, artis Artis terkenal. Jadi sudah terkenal pokoknya. meskipun aku nggak kenal. Ya. Aku nggak kenal sih jadi sopo Yohan. Iya, tapi kan terkenal. Iya, terkenal. Menarik sekali pembahasannya ya. Case yang pertama. Di sebuah lembaga yang lebih besar lagi atau kita kenal dengan PBB lah atau Liga Bangsa-Bangsa, yang seolah-olah mereka ini mempunyai sebuah standar pembenaran, termasuk apa? Termasuk akademisi dan dokter. Kita bisa mendengar tadi bahwa Pak Budi Dalton ini mengatakan bahwa iptek atau ilmu teknologi pengetahuan itu dikendalikan oleh PBB. Kalau misalnya beda dengan PBB nanti pasti akan dianggap off the box, radikal, ditangkap, dikarung, Dimasukkan ke dalam jarik. ya. Oke. Tapi saya tidak tahu apakah dosen ini yang jurusannya ini adalah ternyata seni dan sastra menggunakan referensi dari PBB untuk mengerjakan tugasnya. Apakah mengumpulkan jurnal-jurnalnya itu tidak ke Scopus? Oh, Tidak mungkin. mencari indeks Scopus? Tidak mencari indeks Scopus. Mungkin indeks PBB? Indeks PBB, indeks WHO, WTC, WWF, WTF, CRX. Oke lah, pokoknya itu. Karena kita tahu teman-teman, semua saintis atau siapapun yang melakukan research itu kalau mau approve penelitiannya dibuat dalam bentuk jurnal, lalu dimintakan indeks Scopus. ya atau mungkin indeks ya legal atau legal yang lain lah. Kalau Mungkin sains maupun tentang COVID kan pasti sains dan medis ya. Ya, sains. Itu pasti sains direct, indeks Scopus dan banyak lagi lah. Tapi itulah intinya teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya menurut kami itu ya dengan para penelitian, dengan ilmu teknologi itu dengan PBB atau WHO. Nah, kalau Iya. teman-teman misalnya, wah WHO menyuruh seperti ini, pasti ini hoax. Silahkan cari jurnalnya di indeks Scopus. Iya. Nah, silahkan cari jurnalnya di situ. Kalau tidak percaya dengan WHO atau PBB, tapi jangan malah percaya sepenuhnya dengan statement orang random yang ada di sosmed. Jawa Barat sih kebanyakan dengan umat Islam misalnya ya. Tiba-tiba ada mereka tuh biasanya Lebaran itu memang simbolnya itu apa, salam-salaman. Tiba-tiba aneh juga ya, mereka berkumpul di lapang ratusan orang, setelah bubar aja nggak ada yang salaman gitu lah. Ini gimana, saya bilang ini bukan Lebaran namanya kayak begini. Statement dari Pak Budi Dalton ini kembali mengatakan yang cukup indah. Kita sebagai umat yang berseberangan sangat mengapresiasi empati. Ya, dia mengatakan corona ini sudah menggerogoti sendi kehidupan kita berbudaya. Menggerogoti. Apa sih kayak gambar jari ya? Ya, bahkan saudara kita yang Video mas muslim justru tidak bisa bersalaman ketika lebaran. Padahal lebaran itu kan identik dengan salaman. Iya, karena kita ketemu dengan saudara-saudara kita Saudara kita yang jauh.
yang jarang ketemu. Itu adalah budaya. Budaya Tradisi ribuan beratus-ratus tahun, ratusan ribuan tahun. Ya, kita apresiasi. Kita ya tidak merasa ya Budaya kami 100 tahun. Aku kehilangan budayaku. Aku ingin bersalaman. Tanganku kehilangan iman. Tanganku menjadi kebanyakan hand satanizer. Bumbu melankosit Anda saja yang membuat kelihatannya statementnya empau. ya selama sudah dari ribuan tahun juga sebenarnya sudah ada himbauan ajaran kepada dari Masya Allah. Nabi kalau misalnya ada penyakit atau wabah dari suatu tempat itu sahih ini ya. Insya Allah. sahih itu ya kita tidak kalau bisa itu stay di rumah, tidak ke tempat itu dan tidak keluar dari tempat itu. Stay di rumah saat pandemi itu jihad. Ya. Bahkan anak sing dari awal sholat apapun orang saliman ya enak. Iya. Enak masa-masa gitu ya udah. Ya udah, kita ya, bisa. terima kasih Ya terima kasih atas empatinya tapi mungkin Iya. beda ya cara mungkin kerjanya. mungkin ada. Tidak rahmatan lil alamin. Kita belum pernah dengar berita corona di Uganda. Sebelum itu ada meme segar nih. Thank you for Good having morning. me. Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Sama yang satu ini. No, berita bro. Ya. Berita COVID-20 le. Ngopo we COVID-19 ha? Uganda lele. Tidak ada berita COVID-19 apa? COVID-20 lo Uganda. Oke, di luar meme itu Uganda strikes again bro. Iya. Uganda strikes again. Maksudnya? Listen gue berita satu deh. Oh iya, beritanya satunya Uganda ini. itu sangat peduli. Sangat peduli dengan pembatasan sosial. Semua penegak Polisi- hukumnya oh, peduli. peduli. Orang seperti penegak hukum yang satu ini malah beli baju I Believe in Siti Fadila. Enak bro. Iya. Lanjut. Lah, bahkan di berita ini justru karena penegakan social distancing, saking kerasnya, saking kerasnya social distancing, justru malah menghasilkan 12 orang meninggal dunia akibat penetapan social distancing. Loh, kok bisa? Loh, nggak tahu karena mungkin dipukuli apa dia Polisi, ya? polisi ya. Kita nggak tahu. Korban COVID 2. Ya, Korban karena penertiban COVID oleh polisi 12. 12. Pasti signifikansi dari Uganda ke dunia apa toh? Amerika Meme. Why are you gay? Why are you gay? Meme segar. Why are you Dan running? berita-berita yang luar biasa ya. Iya. Itu tadi teman-teman kurang lebih yang kita mau debang dari video live mereka berdua karena kebanyakan yang kita tidak bahas itu Iya, tentang kebalian, glorifikasi budaya mereka gitu. tentang juga kesundaan. Sundaan Iya, terus iya. hahihi terus KTP Bill Gates Amerika KTP-nya. Ya, tapi sebelum itu kita mau ada kesimpulannya. Ya, konklusi. Kita masuk konklusi. Oke, dari konklusi ini kita bisa melihat siapa Budi Dalton, siapa Jering atau Luna Maya, Yonglek, Anji. Mereka semua Deddy Corbuzier. Mereka semua memiliki kesamaan. Mungkin dua. Pertama, mereka tidak ahli di bidangnya. Kedua, mereka itu speed job. Entertainer. Bingung. Tidak bisa mengumpulkan orang-orang. Tidak bisa mencari konten apa yang sedang viral. COVID. Apa yang bisa membuat viral? Konspirasi. Wow. Combine. Duit. Ini edukasi. Ya, siapa yang udah menyuarakan Jering, Mardigu, Deddy Corbuzier, ada Yonglek juga. Waktu itu juga sempat ada sedikit Luna Maya, tapi tidak mengubah apapun. Tapi memang saya harus akui itu memberikan edukasi. Saya tidak cari fame. Edukasi. Saya jualan merch. Yuk, Edukasi. Merch adalah edukasi. ya. Logika yang tidak terdorong oleh elit. Komennya dihapus, ditutup. Normatif adalah edukasi. Referensinya adalah ekspresi wajah psikopat. Dan juga Edukasi. Dan juga dari Flat Earth. Bos Darling, ucapanku. Sing Anji apa sing Anji? Si Anji dari direktur rumah sakit daerah
Padahal biasanya bukan dari medis. yang tidak saya sebutkan namanya. Yang tidak saya sebutkan namanya tempatnya. Saya takut ditangkap oleh global. Sangat terpercaya sekali. Kasihan. Ketika ada seorang direktur utama rumah sakit umum daerah yang bicara tentang COVID dan beliau sudah melakukan riset, beliau sudah bertemu perkaranya COVID itu puluhan orang dan baik-baik aja, saya jadi merasa ini baik-baik aja. Epilepsi. Ya itulah pokoknya, bukan expertise-nya. Oh iya, ada juga ini teman-teman. Bermain logika itu memang bagus, keren, kelihatan pinter, mantap, dan supaya tidak dibohongi main logika gitu ya. Tapi tidak semua orang, ini saya yakin itu punya kompetensi untuk berlogika dengan bebas. Gini, saya dan dia ini sering ikut lomba debat. Dan kami sering dibantai karena memang kami akui sering kalah. Karena kami sering kalah di main logikanya, kami kurang referensinya, kami terlalu mengulang-ulang sesuatu dan diputar-putar seperti para influencer. Kami belajar karena waktu debat nggak boleh membuka referensi. Nah inilah logika yang salah, ini namanya logical fallacy, memanfaatkan satu tagline gitu, terus ke sak penake dhewe loh. Misalnya sing simpel wae kemarin udah dibahas, corona untuk mencari profit dengan mengadakan virus, terus mengadakan antivirus dijual dan lain sebagainya, misalnya. Kemudian ya konspirasi elit global. Dunia ini dikendalikan oleh kekuatan yang mengendalikan setan. Terus meh digawe piye modele digathok-gathokke simbole lagone. Logika apa kayak gitu loh. Jadi kalau teman-teman memang mau berlogika, pahami dulu ilmunya, cari dulu datanya yang mau dihubungkan. Apakah data ini memang verified? Apakah data ini verified? Apakah memang berhubungan? Kalau nggak ada hubungannya ya udah. Seperti logo WHO adalah peta flat earth. Itulah pokoknya konspirasi, orang-orang di konspirasi itu isinya kayak gitu. Kenapa mereka kayak gitu? Sudah ada penelitian menyebutkan, kalau ini mungkin salah, mungkin teman-teman bisa koreksi dan cari jurnal yang lebih bagus lagi, bahwa konspirasi teoris ini adalah kenapa mereka melakukan itu? Mereka itu merasa adanya keinginan untuk pengetahuan, keinginan untuk eksistensial, dan juga keinginan untuk sosial. Kelihatan pintar tuh, pena. Iya, terlihat pintar, berarti terlihat eksis. Dipercaya banyak orang. Dia berdaya sendiri loh. Iya. Dia melakukan ini loh. Kemudian dengan ya pengetahuan dan eksistensial itu, mereka bisa mendapatkan social fame yang lebih. Teman-teman mohon cek lagi video-video konspirasi yang teman-teman tonton dari Jering, dari Corbuzier, siapapun itu. Di waktu mendengarkan, setiap ada data ditulis. Terus kalau muncul logika dihubungkan. Nah, itu cek. Betapa sedikitnya di kertas Anda nanti yang Anda dapatkan. Itulah kelemahan konspirasi. Ada juga permainan salah yang dimainkan mereka. Pak Dalton dan Jering tuh ngomong, akademisi itu apakah selalu benar? Itu sebagai tagline ya. Pertanyaannya, apakah akademisi dan Dalton itu selalu benar? Ya memang tidak. Karena mereka human. After all dia human. Data bisa dimanipulasi, benar. Tapi yang namanya akademisi ataupun dokter itu kan bergerak dengan proses yang lama, meminimalisir segala kemungkinan kesalahan, menjaga referensi. Banyak hal itu kenapa mereka tidak selalu benar. 1, 2. Lah kalau saintis yang melakukan proses panjang seperti itu aja tidak Anda percaya, kenapa malah Anda percaya dengan orang random, dengan orang saintis, dengan epilog. Kita juga karena mereka juga penuh dengan quote. Kita juga punya dengan quote dari hadis itu juga sudah mengatakan bahwa jika sesuatu itu tidak dikerjakan oleh ahlinya, maka tinggal tunggu saja kehancurannya. Iya. Konspirator besar di luar sana senang melihat konspirasi teoris. Semakin rusuh, orang semakin tidak percaya dengan sains, semakin tersesat, tertawa-tawa, terbahak-bahak. Terima kasih Jering, terima kasih, jadi besar. Benar-benar konspirasi, yeay. Tidak ada yang akan, tidak, kita takut dengan Jering, kita harus membunuhnya. Masih sehat. Gampang loh, kalau elit global sehebat itu mengendalikan ini, dan memang yang dikatakan benar dan menakutkan, sudah mati. Ya, hati-hati bermain dengan konspirasi, tapi lebih berhati-hati mendengar orang-orang konspirasi teoris. Oke.